Iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilah berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin seseorang dapat meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang Rasul Allah pun yang bukan dari kelompok manusia. Terlebih khusus dikisahkan dalam Al-Quran bahwa utusan Allah itu adalah kaum laki-laki, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhya ilaihi min ahlil qura." Dan tidak kami utus sebelummu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka. Quran Surat Yusuf ayat 109. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kenabian, tidak ada seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang mengaku-ngaku Nabi. Akan tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kenabian dan menyebarluaskannya ke seluruh jazirah Arab, maka muncullah beberapa orang yang mengaku diturunkan wahyu kepada dirinya. Seperti itu Layha al-Asadi di Bani Asad, Al-Aswad al-Ansor di negeri Yaman, dan di Yamamah adalah seorang yang bernama Musailamah. Dengan kronologi seperti itu, dapat diperoleh gambaran secara jelas siapa sebetulnya Nabi palsu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihim syai'un wa man qala sa'unzila mithla ma anzalallahu." Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta atas nama Allah, atau ia berkata, "Diwahyukan kepadaku," padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu, dan yang berkata, "Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang kafir Quraisy yang tidak beriman akan risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal telah cukup bukti dari ayat-ayat yang menunjukkan nubuwah kenabiannya melalui pengakuan ulama Bani Israel, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel." Apakah hal ulama Bani Israel tahu akan dia itu tidak cukup jadi satu tanda kebenarannya bagi mereka? Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 197. Hasan berkomentar dalam kitab tafsirnya, ulama-ulama Bani Israel tahu akan kedatangan Nabi Muhammad dari kitab-kitab agama mereka. Apakah yang demikian tidak cukup buat kebenaran Nabi Muhammad? Yahudi dan Nasrani mengetahui nubuah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seorang bapak mengenal seluk-beluk anaknya. Mereka tidak beriman kepada risalah dan nubuah itu karena mereka sengaja menyembunyikannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang kami telah beri kitab itu kenal kepadanya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tetapi ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa engkau Muhammad akan menemukan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman ialah orang Yahudi dan yang menyekutukan Allah. Adapun sedekat-dekat pencintaan terhadap orang-orang yang beriman adalah Nasoro, karena di sana ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak sombong. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau akan melihat air matanya menetes, karena kebenaran yang mereka tahu sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, catatlah kami bersama golongan yang menyaksikan, karena tidak layak bagi kami untuk tidak beriman kepada kebenaran, sedangkan kami ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat yang bertalian dengan hal di atas adalah turun berkenaan dengan As-Somah, yaitu Raja Najasyi, seorang raja di negeri Habsyah, sehingga beliau mengirim surat kepada Nabi mengenai keislamannya dan menerima akan penjelasan tentang Isa dalam Al-Quran.
Orang Yahudi mestinya cukup mengikuti pengakuan tokohnya yang bernama Abdullah bin Salam. Pada masa jahiliyah namanya Al-Husain. Lalu Nabi SAW menggantinya dengan nama Abdullah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi Bani Koinuko. Ia menguji nubuah Muhammad hanya dengan 3 pertanyaan yang ia yakini bahwa hal itu tidak akan terjawab kecuali harus melalui wahyu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara lengkap pada kitab Al-Hadithil Anbiya dan Manaqibil Ansor. Sesungguhnya telah sampai kepada Abdullah bin Salam mengenai berita kedatangan Nabi SAW di Manidah. Lalu ia datang kepada beliau untuk menanyakan beberapa hal. Ia berkata, "Saya akan bertanya kepada engkau tentang 3 hal. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Apakah amal tanda kiamat? Apakah awal tanda kiamat? Makanan apakah yang pertama kali dimakan penghuni surga? Dan mengapa seorang anak menyerupai ayahnya atau ibunya?" Nabi SAW menjawab, "Jibril tadi memberitahukannya." Ibnu Salam berkata, "Jibril adalah malaikat musuh Yahudi." Beliau bersabda, "Adapun awal tanda kiamat adalah api yang mengiring manusia dari timur ke barat. Makanan yang pertama kali dimakan ahli surga adalah potongan limpa ikan paus. Adapun tentang anak, apabila air laki-laki mendahului air perempuan, ia bapaknya serupa dengan anaknya. Dan apabila air perempuan mendahului air laki-laki, ya ibunya mirip anaknya." Ia berkata, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau utusan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan keterangan tersebut, tentu Abdullah bin Salam bukan seorang Yahudi biasa. Akan tetapi dia adalah orang yang cukup mengerti persoalan, sehingga ia mampu memilah dan memilih pertanyaan yang diajukan kepada seorang yang jawabannya tidak dapat dikemukakan oleh orang yang mengaku nabi. Andai Allah tidak mengutus Jibril untuk membantu menentukan jawaban pasti kepada Nabi SAW, tentu Abdullah bin Salam tidak dapat membuktikan nubuahnya. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW sebagai perwujudan iman kepada nubuahnya.